Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang sejarah dan perkembangan perusahaan Apple. Kelompok 2 sendiri beranggotakan ada saya, Nadia Utami, selanjutnya ada Nurul Fitri Rahayu, Suryana, Asri Ayuning Rahayu, serta Vina Berliana. Sebelum masuk pembahasan, di sini teman-teman pasti sudah tahu bahwasannya perusahaan Apple itu mengenai produk apa saja. Dan mungkin teman-teman di sekitar kita ada yang menggunakan produk Apple. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada profil perusahaan. Yang kedua, sejarah perusahaan. Selanjutnya, visi misi perusahaan. Perkembangan produk Apple, strategi pemasaran, dan terakhir analisis SWOT. Pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan. Apple Inc., sebelumnya bernama Apple Computer Inc., adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple juga dikenal akan jajaran produk perangkat lunak, diantaranya sistem operasi OS X dan iOS, pemutar musik iTunes, serta peramban web Safari, dan perangkat keras diantaranya komputer meja iMac, komputer MacBook Pro, pemutar lagu iPod, serta telepon genggam iPhone. Selanjutnya yaitu sejarah singkat perusahaan Apple, yang bermula oleh Steve Wozniak, adalah seorang hacker elektronik. Pada tahun 1975, dia bekerja di Hewlett Packard dan membantu temannya Steve Jobs mendesain video game untuk Atari. Jobs akhirnya bertemu dengan Mike Markkula yang meminjamkan pinjaman bank. Pada tahun 1976, Steve, Jobs, dan Mike mendirikan Apple Inc. Pada tahun 1977, Apple Inc. diinkorporasikan menjadi Apple Computer Inc. Lalu, pada tahun 1980-an, Apple mulai go publik. Selanjutnya, pada tahun 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik konsumen pasca peluncuran iPhone. Itulah sejarah singkat perusahaan Apple. Apple juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu An Apple at Every Desk, sedangkan misinya yaitu Apple ignited the personal computer revolution in the 1970 with the Apple II and reinvented the personal computer in the 1980 with the Macintosh. Apple is committed to bringing the best personal computing experience to students, educators, creative professionals, and consumers around the world through its innovative hardware, software, and internet offerings. Perkembangan produk Apple ada 10 jenis. Jenis yang pertama adalah Apple I, yaitu merupakan awal komputer pribadi dan dibilang sebagai biangnya atau nenek moyangnya dari semua komputer Apple pada masa selanjutnya. Komputer ini dirancang dan dibangun secara handmade oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs yang mempunyai ide penjualan komputer. Produk Apple pertama ini pertama kali ditunjukkan ke publik pada April 1976 di Homebrew Computer Club di Palo Alto, California dan mulai dijual pada Juli 1976. Jenis yang kedua adalah Apple II. Berbeda halnya dengan Apple I yang masih menggunakan kayu sebagai casingnya, Apple II telah melakukan upgrade berbeda dengan menggunakan casing dari bahan metal. Apple II diluncurkan pada April 1977 dan ditunjukkan untuk kebutuhan personal. Apple II ini telah mendukung grafik, bahasa basic, fisikal, dengan Excel sebagai jendelanya dan dilengkapi dengan game Oregon Trail.
Apple II ini juga dilengkapi dengan twin floppy disk drive dan monitor. Apple II juga memiliki fitur yang terintegrasi keyboard, suara, plastik kasus, dan 8 internal slot ekspansi. Jenis yang ketiga adalah Apple III. Pada awal tahun 1980, Apple Komputer menghadapi meningkatnya kompetisi dari perusahaan lain. Saingan utama Apple Komputer adalah Commodore. Namun hal tersebut tak berlangsung lama setelah produsen komputer tingkat mainframe, IBM, memasuki pasar. Walaupun Apple II telah dinyatakan siap platform karena fisikal, Apple tetap menyiapkan Apple III untuk menyaingi IBM versi PC. Jenis yang keempat adalah Xerox PARC dan Lisa. Pada Desember 1979, Steve Jobs dan teknisi grup komputer Apple melakukan tur ke laboratorium Xerox PARC dan dengan disaksikan peneliti dari Xerox, mereka mendemonstrasikan GUI, Graphic User Interface, pada komputer Alto. Pada saat itu, Steve Jobs menyadari pentingnya GUI pada komputer masa depan daripada menggunakan interface berbasis teks. Misalnya, perbandingan perintah dengan command prompt dibandingkan dengan perintah pada layar Windows yang lebih nyaman. Hanya saja, Local Integrated Software Architecture atau LISA bisa dibilang sebagai produk gagal Apple karena walaupun LISA sudah dilengkapi dengan mouse dan GUI, LISA dibanderol dengan harga sangat mahal, sekitar $10.000, dan LISA tidak kompatibel dengan produk sebelumnya yaitu Apple II sehingga gagal melakukan penetrasi pasar. Jenis yang kelima adalah Macintosh. Proyek LISA dilepas dari kendali Steve Jobs saat masih separuh jadi. Steve Jobs kemudian mengalihkan perhatiannya kepada proyek Macintosh, yang pada awalnya dianggap sebagai sejenis LISA yang lebih murah. Walaupun ada kekhawatiran mengenai kurangnya piranti lunak yang tersedia, layar hitam putih dan arsitekturnya yang tertutup, merek Macintosh pada akhirnya menjadi produk yang berhasil bagi Apple bahkan sampai hari ini. Jenis yang keenam adalah iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Tidak seperti Windows Phone, Microsoft dan Android Google, Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di perangkat keras non-Apple. Pada 12 September 2012, App Store Apple berisi lebih dari 700.000 aplikasi iOS, yang secara kolektif telah diunduh lebih dari 30 miliar kali. Sistem operasi ini memiliki pangsa pasar 14,9% untuk unit sistem operasi perangkat bergerak telepon cerdas yang dijual pada kuartal ketiga 2012, terbanyak setelah Android Google. Pada bulan Juni 2012, iOS mencakup 65% konsumsi data web perangkat bergerak, termasuk di iPod Touch dan iPad. Pada pertengahan 2012, terdapat 410 juta perangkat bergerak yang diaktifkan. Jenis yang ketujuh adalah iPod Touch. iPod Touch adalah serangkaian perangkat pemutar media digital, komputer saku dan konsol permainan portable dilengkapi dengan Wi-Fi yang didesain dan dipasarkan oleh perusahaan Apple. Produk ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 5 September 2007 yang kemudian disusul generasi kedua pada tanggal 9 September 2008 dan generasi ketiga pada tanggal 9 September 2009. iPod Touch merupakan iPod pertama menggunakan teknologi nirkabel yang memiliki akses langsung ke iTunes Store dan App Store Apple sehingga memudahkan pengguna untuk membeli dan mengunduh secara langsung konten ke dalam iPod tanpa perlu menghubungkannya dengan komputer. Jenis yang kedelapan adalah iPad. iPad adalah sebuah produk komputer tablet buatan Apple Inc. iPad memiliki bentuk tampilan yang hampir serupa dengan iPod Touch dan iPhone. Hanya saja ukurannya lebih besar dibandingkan kedua produk tersebut dan memiliki fungsi-fungsi tambahan seperti yang ada pada sistem operasi Mac OS X. Jenis yang kesembilan adalah iPhone. iPhone adalah jajaran telepon pintar yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. iPhone menggunakan sistem operasi telepon genggam iOS Apple yang dikenal dengan nama iPhone OS sampai pertengahan 2010, sesaat setelah peluncuran iPad. iPhone pertama diluncurkan tanggal 29 Juni 2007. Ada 6 generasi model iPhone, masing-masing dilengkapi satu dari 6 versi iOS yang tersedia. iPhone pertama berupa telepon pita frekuensi GSM dan menjadi perintis desain produk-produk selanjutnya.
Ukuran layar dan penempatan tombolnya tidak berubah di seluruh jajaran produknya. iPhone 3G dilengkapi kemampuan jaringan seluler 3G dan lokasi AGPS. iPhone 3GS dilengkapi prosesor yang lebih cepat dan kamera beresolusi tinggi yang dapat merekam video beresolusi 480 piksel. iPhone 4 dilengkapi Retina display 960x640, sebuah kamera belakang beresolusi tinggi dan sebuah kamera depan beresolusi rendah untuk panggilan video dan aplikasi lain. Jenis yang ke-10 adalah iWatch, yaitu jam tangan pintar Apple sudah dirilis pada akhir tahun 2013 silam dengan mengusung sistem operasi iOS di dalamnya dan beberapa fitur smartphone yang juga sudah disisipkan. Jam tangan ini dibanderol dengan harga 3,6 juta per unitnya dan tersedia atas dua versi. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk Apple ada bermacam-macam. Ada yang secara langsung kepada konsumen dan ada pula yang melalui makelar, yaitu dengan cara bundling dengan beberapa operator seluler seperti iPhone 3G dan iPhone 3GS. Ada 4 alasan mengapa Apple menggandeng operator seluler untuk memasarkan iPhone. Yang pertama, strategi aras korporasi. Menjualnya secara eceran melalui distributor ataupun melalui kerjasama dengan operator seluler adalah sebuah pilihan, sebuah cara dalam berdagang dan ini tidak melanggar etika bisnis. Cara ini dipilih sebagai strategi perusahaan dalam berbisnis. Hal utama adalah bisa mendatangkan margin. Yang kedua, berkelas dan eksklusif. Dengan memilih tidak melayani pelanggan secara langsung, RIM dan Apple Inc. ingin menonjolkan kesan mewah dan hanya untuk kalangan tertentu. Dengan harga yang cukup tinggi dan dipaket bersama jasa operator seluler, artinya hanya orang-orang yang berduit saja yang mau secara rutin mengeluarkan biaya bulanan. Yang ketiga, membangun loyalitas. Salah satu sifat mendasar manusia adalah ingin dihargai dan diakui. Dengan menggunakan produk yang bukan sejuta umat, secara tidak langsung penggunanya merasa bahwa mereka sebagian kecil kaum yang sukses secara materi. Loyalitas pada perangkat ini terus mereka pertahankan demi status sosial. Yang keempat adalah mengikat konsumen, yaitu cinta itu tumbuh karena kebiasaan, konon begitu katanya. Kewajiban berlangganan dalam waktu tertentu, minimal 2 tahun untuk bisa menggunakan iPhone akan membuat orang cinta mati. Seperti nikotin atau zat adiktif, ada yang hilang jika berhenti memakainya. Apalagi ditambah dengan berbagai servis yang menarik dari operator. Bahkan, Barack Obama ngotot untuk bisa tetap bermain dengan BlackBerry-nya walaupun sebagai presiden. Tidak dibenarkan oleh protokoler kepresidenan US, akhirnya ia diizinkan. Analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan Apple yaitu adalah Apple adalah perusahaan yang sangat besar, sangat sukses, dan mereknya pun menjadi bagian penting. Kelemahannya adalah iPod Nano Apple memiliki layar yang mudah rusak. Apple meningkatkan harga dari musik download file dan mengakhiri kerjasama dengan IBM dan beralih ke Intel. Kesempatannya yaitu Apple memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemutaran musik iTunes. Podcast dapat didownload di internet dan dapat diputar ulang pada iPod dan perangkat musik lainnya. Yang keempat adalah ancaman. Ancamannya yaitu persaingan di pasar sangat kuat. Tingginya efek substitusi dalam inovatif. Bocornya produk baru Apple yang akan diluncurkan.